Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir di Zoom ini untuk mempresentasikan materi kita. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja masuk ke pembacaan materi pertama yang akan dibacakan oleh Amel. Kepada Amel, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu upah nominal. Nggak jauh. Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengarahan jasa-jasa atau pelayanannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja dan sejenisnya. Salah satu alasan upah nominal tegar untuk turun selama masa resi adalah adanya kontrak antara pekerja dengan pengusaha. Misalnya, perusahaan mengalami kebangkrutan. Pertimbangan perusahaan untuk mengadakan kontrak karena dirasakan lebih mahal bila pekerja di perusahaan tersebut sering berganti. Teori kontrak lebih menekankan pada tingkat upah nominal stabil daripada pengerjaan yang stabil. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa pekerja lebih menyukai upah nominal stabil daripada pengerjaan stabil. Pekerja merasa bahwa tidak ada untungnya bila upah nominal diturunkan. Pekerja yang mengalami pengangguran akan menerima tunjangan pengangguran, mencari pekerjaan baru, atau menikmati kegiatan dan kerja. Upaya mempertahankan kontrak merupakan suatu bentuk rekonsiliasi antara pekerja dan pengusaha, guna menjamin keberlangsungan perusahaan. Penurunan upah nominal merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan atau kontrak antara pekerja dengan pengusaha. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amel. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cindy. Kepada Cindy, dipersilahkan. Baik, moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu upah nyata. Upah nyata ialah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari yang pertama, besar atau kecilnya jumlah uang. Nah, yang kedua, besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Kemudian, ada kalanya upah itu diterima dalam wujud uang atau fasilitas atau natura. Maka upah nyata yang diterima yaitu jumlah upah uang dan jumlah upah rupiah dari fasilitas dan barang in natura tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cindy. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dayat. Kepada Dayat, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yang selanjutnya, yaitu pada bagian upah hidup. Perlu kita ketahui bersama yang mana menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak kerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau diberi kerja pada kinerja. Buruh yang ditetapkan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Sedangkan upah hidup yaitu upah yang diterima seorang karyawan itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup baik lebih luas. Tidak hanya kebutuhan pokok yang saja yang dipenuhi, melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Dayat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Elna. Kepada Elna, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang bagian D, yaitu upah minimum. Upah minimum ini adalah pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan, sangat berperan dalam hubungan ketenaga kerjaan. Demikianlah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elna. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ani. Kepada Ani, dipersilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang upah wajar. Teori upah wajar adalah teori upah yang dikemukakan oleh David Ricardo. Dalam teori ini, upah dianggap cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Upah yang diperoleh oleh pekerja bergantung kepada tempat kerjanya. Selain itu, upah juga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Dalam teori upah wajar, upah akan berubah berdasarkan perubahan kebutuhan hidup pekerja. Para ekonom modern menjadi teori upah wajar sebagai upah minimum dari suatu pekerjaan. Upah wajar dimaksudkan sebagai upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para karyawan sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan kepada perusahaannya, sesuai dengan perjanjian kerja di antara mereka. Upah wajar ini tentunya sangat bervariasi dan bergerak antara upah minimum dan upah hidup, yang diperkirakan oleh pengusaha cukup untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan karyawan dan keluarganya. Selanjutnya, yaitu upah real. Upah real merupakan atau upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ini berarti adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seorang karyawan dalam suatu perusahaan tempat dia bekerja. Baiklah, sekian dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ani. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami tentang jenis-jenis upah. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.